Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan hidayahnya lah, sehingga pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Anak-anak ibu, mari kita mulai kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Pada minggu yang lalu, kita telah mempelajari teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Sedangkan pada hari ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan peran Wali Songo dalam perkembangan Islam di Nusantara. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan Islam di Nusantara. Sekarang kita mulai dengan peran Wali Songo dalam perkembangan Islam di Nusantara. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yaitu para pedagang, mubaligh atau juru dakwah, sufi atau penyebutan untuk orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf, dan para wali. Ada 9 wali yang terkenal dalam menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Para wali tersebut kemudian disebut dengan Wali Songo atau Wali 9. Adapun Wali Songo yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Sunan Gresik, nama aslinya yaitu Maulana Malik Ibrahim. Mengajarkan agama Islam di Leran, wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Yang kedua adalah Sunan Ampel, nama aslinya yaitu Raden Rahmat. Mendirikan sebuah pondok pesantren di Ampel Denta, tidak menggunakan adat Jawa saat berdakwah, berpendapat bahwa ajaran Islam harus diajarkan secara murni tanpa tercampur budaya dan adat setempat. Yang ketiga adalah Sunan Bonang, nama aslinya Raden Ibrahim. Merupakan putra kandung dari Sunan Ampel atau cucu dari Sunan Gresik, berdakwah di daerah Tuban, menciptakan gending, lagu atau tembang yang memiliki nilai keislaman dengan menyisipkan kalimat syahadat di dalamnya. Yang keempat adalah Sunan Derajat, nama aslinya Syarifuddin. Berdakwah di Desa Derajat, Lamongan, Jawa Timur, membangun pesantren yang diberi nama Pesantren Derajat. Sunan Derajat dikenal berjiwa sosial tinggi karena menolong anak-anak yatim di pesantren. Yang kelima yaitu Sunan Kudus, mempunyai nama asli Ja'far Shadiq. Memiliki julukan Waliul Ilmi, berdakwah di daerah Kudus, Jawa Tengah, membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Manar. Yang selanjutnya adalah Sunan Giri yang mempunyai nama asli Raden Paku. Dikenal dengan Sultan Abdul Pakih. Mendirikan pesantren di Giri, mengajarkan agama Islam melalui permainan seperti cublak-cublak suweng, perit, ganti, gendi, gula, jor, jamuran, delikan, dan ilir-ilir. Selanjutnya adalah Sunan Kalijaga
yang mempunyai nama asli Raden Mas Syahid, menggunakan budaya Jawa sebagai media dakwah seperti wayang, gamelan, seni batik, tembang Jawa, dan seni ukir. Karya tembang Sunan Kalijawa yang terkenal adalah Gundul-Gundul Pacul dan Dandang Gula. Yang kedelapan adalah Sunan Muria, mempunyai nama asli Raden Umar Said, memusatkan dakwahnya di Gunung Muria, menciptakan tembang lagu atau syair Jawa seperti tembang Sinom dan Kinanti. Yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati yang mempunyai nama asli Syarif Hidayatullah, mendirikan kerajaan Islam di Cirebon dan berdakwah bersama Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan putranya. Itulah tadi ke-9 wali yang terkenal dengan sebutan Wali Songo, merupakan tokoh-tokoh penting dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di daerah Jawa. Anak-anak ibu, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan Islam di Nusantara. Faktor yang pertama adalah pendidikan. Sekitar abad 12 sampai 13 Masehi, banyak ulama Arab datang di Nusantara dengan niat mengajarkan agama Islam. Beberapa pesantren didirikan sebagai pusat pendidikan Islam. Setiap pesantren dipimpin oleh seorang ulama yang mumpuni dalam ilmu agama Islam. Ada banyak ulama yang mengajarkan agama Islam kepada masyarakat Nusantara. Wali Songo mendakwahkan agama Islam di Pulau Jawa. Syekh Ismail mengajarkan agama Islam di Pasai. Dan Syekh Jamal Al-Alam mengajarkan agama Islam di Aceh. Anak-anak ibu, coba perhatikan. Ini adalah foto pesantren zaman Wali Songo. Faktor kedua yang memengaruhi perkembangan Islam di Nusantara adalah politik. Para wali dan ulama di Nusantara mengenalkan agama Islam kepada para raja. Strategi tersebut dilakukan karena sistem pemerintahan di Nusantara dahulu berbentuk kerajaan. Cara tersebut dianggap sangat efektif karena rakyat pada suatu wilayah kerajaan patuh kepada para pemimpin. Jika raja telah memeluk Islam, maka rakyat perlahan-lahan akan mengikutinya. Faktor yang ketiga adalah perdagangan. Para ahli sejarah sepakat bahwa Islam masuk Nusantara salah satunya melalui perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Arab. Pada saat itu, bangsa Arab telah memeluk agama Islam dan berlayar ke berbagai negara untuk melakukan perdagangan. Sejak saat itu, masyarakat Nusantara mulai mengenal agama Islam. Faktor yang selanjutnya adalah pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu strategi dakwah Islam di Nusantara. Contohnya, pernikahan yang dilakukan oleh Putri Campa dengan Putra Brawijaya yang kemudian melahirkan Raja Kesultanan Demak yang bernama Raden Patah. Faktor yang kelima adalah kesenian. Pada saat agama Islam masuk Nusantara, kebudayaan masyarakat masih dipengaruhi oleh kepercayaan yang mereka anut sebelumnya, yaitu Hindu dan Buddha. Kebudayaan tersebut
tidak dihilangkan oleh para ulama, bahkan dijadikan sebagai sarana dalam penyebaran Islam. Contohnya, Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam di Jawa dengan kesenian seperti seni gamelan dan wayang. Dengan cara tersebut, masyarakat mudah menerima agama Islam karena disampaikan melalui kebudayaan yang telah mereka miliki. Ini adalah merupakan sarana-sarana yang dipakai dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Itulah tadi pembahasan tentang peran Wali Songo dalam perkembangan Islam di Nusantara dan faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan Islam di Nusantara. Semoga dapat diambil manfaatnya dan dapat memperkaya hasanah sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Anak-anak ibu, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.